Good earning, good earning teman-teman. Jumpa kembali kita di sesi channel Freedom Way ya. Jadi kali ini kita akan memberikan topik harus bagaimana gitu ya. Harus bagaimana gitu. Jadi ini mungkin topik ini agak mengkritik karena maksudnya harus bagaimana kalau udah situasinya mungkin makin nggak tentu ya, worse become worse. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita mulai topik kita pagi hari ini harus bagaimana, maka sudahlah teman-teman untuk melakukan subscribe dan like, serta jangan lupa tanda lonceng ya, pencet tanda lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saat ada update terbaru dari channel Freedom Way ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi ada beberapa pertanyaan pagi ini. Kebetulan saya berbicara dengan teman-teman, ada dari networker, dari investor, ada juga salah satunya dari CEO sebuah perusahaan ya, yang akan segera endorse di channel Freedom Way. Dan berikutnya lagi ada pertanyaan dari beberapa member yang jadi kita harus bagaimana sehubungan dengan adanya beberapa pilar. Jadi mungkin mereka agak kesulitan untuk memilih mana bidang bisnis yang mereka ingin masuki di masa-masa seperti saat ini ya. Oke, jadi ini bukanlah sebagai referensi ya. Jadi katakanlah kita memulai hari Senin ini memang harus tetap semangat, harus tetap sehat, antusias selalu ya, supaya kesehatan kita tetap harus dijaga. Namun lebih jauh dalam hal ini kami dari sektor channel Freedom Way hanya ingin berbagi pandangan ya. Jadi tetapi ini tidak dijadikan semacam referensi khusus, kami bukan expert di bidang ini ya. Jadi tapi paling tidak mungkin teman-teman akan bisa punya satu pandangan alternatif ya. Oke, jadi yang pertama mengacu dari tahapan dari beberapa informasi yang disampaikan lewat channel Freedom Way ini, memang kita tidak bisa pungkiri ada 3 bidang bisnis ya, dalam hal ini project bisnis industri yang memang sangat besar ya. Selain dimaksudkan dalam hal ini adalah 3 pilar yang terbesar, yaitu di teknologi sektor di 3,2 US dollar industri ya, 3,2 triliun US dollar industri. Di samping itu juga ada wealth and health industry ya. Jadi produk-produk kesehatan itu mencakup dengan 4,2 triliun US dollar industri, dan terakhir dengan travel industry di 8,2 triliun US dollar ya. Nah, namun sebelum kita memasuki, alangkah bijaksana bila mana memang itu sesuai dengan hobi kita, keinginan kita. Jadi jangan pernah memasukkan masuk dalam suatu bisnis yang kebetulan itu bertolak belakang. Oh, gue nggak hobi di situ, ngapain gue di situ, kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kata kunci. Jadi sedapat mungkin paling tidak memang menyukai. Jadi kalau nggak menyukai ya nanti repot di tengah jalan ya. Jadi jangan dipaksa. Jadi lebih baik tidak lakukan atau mencari yang kira-kira memang mana yang lebih sesuai dengan feeling juga ya gitu ya. Yang berikutnya adalah kita melihat dari sektor legalitas ya. Meskipun legalitas, kembali lagi kami ingatkan, itu legalitas tidak selalu otomatis bahwasanya bisnis itu akan pasti akan langgeng. Nah, itu enggak. Jadi cara pandangnya bukan soal langgengnya, tetapi resiko-resiko yang akan mungkin muncul juga itu harus diperhitungkan. Jadi setiap bisnis, katakanlah tentu harus ada resiko ya, pasti ada resikonya. Jadi dalam hal ini cara mengukurnya memang legalitas itu dibutuhkan, tetapi bukan hanya semata-mata hanya untuk lip service saja, hanya untuk katanya ya pokoknya enak didengar gitu ya, enak untuk dilihat, enak untuk dibicarakan, yang penting sudah legal. Nah, tapi tolak ukurnya lebih kepada
agar legalitas itu memang sesuatu yang memang melandasi bahwasanya bisnis ini memang tidak bodong atau tidak didasari dengan niat-niat misalnya wah ini adalah konspirasi untuk melakukan scam gitu ya. Nah, untuk lebih jauh kita melihat bahwasanya bisnis itu memang bisnis yang boleh dikatakan legal dalam arti kata memang fundamental ya, legalnya itu bukan semata-mata hanya untuk lip service ya. Kita bisa juga melihat dari latar belakang para pendirinya ataupun para CEO-nya ya, ataupun para katakanlah orang-orang puncak yang ada di sekeliling perusahaan tersebut ya. Karena dengan demikian kita bisa melihat rekam jejak paling tidak apakah seorang CEO-nya memang katakanlah misalnya kutu loncat, apalagi kalau kutu loncatnya misalnya udah jelas-jelas dulu pernah ada tahanan misalnya gitu ya. Jadi ya tentu kita tidak ingin bahwasanya mereka mengulang kembali di situasi di tempat kita ingin berbisnis tentunya ya. Jadi hal-hal demikian juga perlu kita ukur atau kita perhitungkan ke dalam kalkulasi kita. Demikian juga seseorang yang sudah punya reputasi katakanlah sudah 10 tahun bagus-bagus aja, itu juga tidak ada satu jaminan bahwasanya ini tidak ada risiko. Bisa saja ya pas buat lagi bisnis ini kebetulan aja lagi naasnya justru anjlok di sini gitu ya. Jadi ya, ini juga teman-teman juga bisa juga harus mempertimbangkan, artinya ya kita harus berhitung gitu loh bahwasanya paling tidak rekam jejak orang-orang yang berkecimpung atau yang mengelola dalam hal ini bisnis tersebut adalah betul-betul orang-orang yang boleh paling tidak itu memberikan rasa aman dan nyaman dulu di awal daripada perjalanan bisnis itu yang awalnya ya. Dan tentu saja yang menyangkut dengan itu termasuk masalah komitmen bagaimana untuk melebarkan sayapnya ke seluruh dunia atau seluruh negara. Misalnya kalau harus buka, kalau perusahaan luar memang harus bagaimana komitmen untuk membuka pasaran di Indonesia, misalnya di Malaysia atau kawasan Asia dan sebagainya dan sebagainya. Dan nah berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah tentang 3 hal pilar yang di luar daripada itu ya, yaitu tentang compensation plan, product and service, dan support system. Dalam hal ini karena ini mau tidak mau ya itu akan menjadi suatu bagian adalah kelangsungan kita bisa secara worth it atau tidak mengeluarkan energi untuk di usaha ataupun bisnis seperti ini. Contohnya misalnya seperti compensation plan, kita harus berhitung ya, nggak boleh terlalu wah ini cuannya kecil banget ya gitu loh. Perusahaannya sih bagus ya, tapi kalau hitungan bonusnya kecil begini ya orang-orang juga nggak akan di situ. Banyak contohnya sudah ya. Saya tidak mungkin akan mengatakan itu kepada teman-teman di forum ini ya. Tentu banyak perusahaan yang stable, perusahaan yang kaliber kelas dunia, udah ratusan, bukan ratusan ya, mungkin udah puluhan tahun gitu ya. Perusahaannya masih berdiri, foundernya bagus, tapi pas dihitung-hitung kok bonusnya kecil banget, sehingga ya orang-orang yang jadi nggak menjadi satu pilihan ya untuk rekomendasi ya. Nah, demikian juga kalau bonusnya terlampau tinggi, waduh perusahaannya berani banget nih sampai kasih bonusnya sampai 90% payout-nya, ya artinya bisa jadi perusahaannya tidak mungkin sebulan, mungkin udah gulung tikar, ya kan? Mungkin itu skema untuk nangkep gitu ya. Jadi kita juga harus melihat artinya transparansi cara mereka berhitung, bagaimana itu payout diberikan, bagaimana mereka punya marketing plan, dalam hal ini marketing promotion budget. Jadi secara lebih transparan ya, sehingga kita sama-sama bisa berhitung perusahaan ini akan langgeng atau tidak gitu loh. Akan memang tujuannya hanya untuk long term atau short term, atau memang orang-orang yang di balik situ memang tidak pernah bisa berhitung gitu ya. Ini perlu. Berikutnya adalah mengenai product and service ya. Jadi kita tentunya ya harus menilai dan mengukur product and service yang mereka pasarkan ini apakah produk-produk ataupun pelayanan yang memang itu reasonable. Artinya memang di marketnya itu memang boleh dikatakan tuh
atraktif dan memang trending, artinya betul-betul diyakini itu dibutuhkan saat ini dan saat akan mendatang. Ya, jadi mungkin salah satu contohnya ya seperti produk-produk kesehatan ya, dari dulu sampai sekarang juga orang perlu sehat nampaknya gitu loh. Atau kalau bicara tentang travel, bicara liburan, dari dulu sampai sekarang orang perlu liburan. Saya nggak ada ceritanya dengar misalnya, oh kami sudah stop liburan nih, atau kami sudah nggak stres lagi misalnya, contoh. Jadi artinya apa, produk-produk yang ditawarkan tentang liburan, tentang katakanlah holiday ataupun traveling ataupun misalnya perhotelan, pasti itu bisnis yang tidak akan pernah mati ya. Jadi artinya kalau sekarang misalnya dihadapi dengan katakanlah wabah seperti corona ini, itu sifatnya hanya katakanlah boleh dikatakan tuh pingsan sementara gitu ya. Jadi ya, bukan mati tapi pingsan sementara ya. Pada saatnya nanti, pada giliran nanti orang-orang sudah siap-siap katanya untuk menjadwalkan kapan planning liburan untuk selanjutnya ya. Nah, hal lain tentu orang akan mempertimbangkan dari sisi misalnya, gue nggak mau ribet-ribet bisnisnya, kalau itu kan harus pakai sponsor orang, harus ketemu orang, atau paling tidak mungkin ujung-ujungnya kalaupun pakai Zoom online semuanya juga mesti pakai prospecting gitu loh ya. Bisa saja jadi ada alternatif lain, misalnya orang mempertimbangkan misalnya katakanlah pengennya sih self-service ya gitu. Maksud dalam arti kata gini, mereka mungkin akan memilih jenis-jenis seperti cryptocurrency ya, yang dimana atau digital currency, yang dimana misalnya apalagi sekarang lagi heboh misalnya bicara tentang smart contract ya, dapatnya lebih ini bisa dikelola sendiri gitu ya. Artinya bisa main sendiri ya, tetapi itu pun tetap ada risiko, tetap ada sesuatu yang pasti diperhitungkan, karena bisa jadi kalau katakanlah tidak ada yang namanya residual ya dalam hal ini ya, tentu itu akan jadi mushrooming istilahnya. Mushrooming itu kayak mushrooming itu ibaratnya jadi benalu, jadi makan diri sendiri. Dan itu yang terjadi di beberapa bisnis sejenis yang sekarang itu mereka jadi kanibal ya. Jadi ya karena dibilang nggak perlu sponsor ya, terus kalau nggak perlu sponsor dapatnya dari mana? Cara mereka bilang kok dari $100 menjadi $1.000 dapatnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi hal-hal demikian memang mestinya bisa lebih bijak ya dalam hal ini untuk menentukan. Dan yang terakhir adalah support system. Nah, support system ini adalah diartikan itu bagaimana secara integrated perusahaan memberikan suatu kelengkapan ya sebagai backup atau pendukung untuk para brand promotor ataupun para membernya itu betul-betul menjalankan bisnisnya, baik itu secara online ataupun secara offline, ataupun misalnya ada katakanlah integrated marketing communication yang di backup melalui misalnya contohnya working live system ya. Dalam ini beberapa perusahaan sudah menerapkan demikian, sehingga si brand promotor ataupun member yang bersangkutan itu bisa seolah-olah terhubung langsung dengan pihak perusahaan, dan itu menjadikan posisi mereka selalu merasa bahwa mereka selalu dalam kondisi yang fit online ya. Ini satu. Yang kedua adalah bagaimana penjadwalan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selalu mereka ikutin, selalu dapatkan update terkini. Sama seperti kayak teman-teman misalnya sedang ngikuti program channel YouTube ya, dengan subscribe atau klik tanda lonceng ya, otomatis setiap saat kita bisa terhubung ya. Oke, teman-teman, dan selanjutnya tentunya pemilihan dari semua itu kembali lagi kepada keputusan masing-masing, kebutuhan teman-teman sendiri untuk menentukan mana bisnis ataupun harus bagaimana tadi. Harus bagaimananya adalah sesuai dari kalkulasi yang kira-kira ini hanya menggunakan uang yang katakanlah uang bersih, ataupun maksud dan pengertian begini adalah bukan uang dapur gitu ya. Artinya gunakan untuk memulai suatu bisnis Anda
itu hanya dari uang yang nganggur ataupun uang yang betul-betul boleh dikatakan uang dingin ya. Oke, jadi itu saja teman-teman update kita seputar topik harus bagaimana hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita juga akan membahas topik harus bagaimana lagi di step berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Freedom Way ini, silakan lakukan subscribe agar update berikutnya teman-teman mendapatkan notifikasi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Good earning, bye-bye.